Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, ayat cinta dari Allah yang dibaca dan turun bersama. Nah, Masya Allah, tabaraka. Pokoknya gini, kita sering-sering harus memperhatikan kalau misalkan kita salat Jumat, sering bacaan apa yang dibaca. Nah ini penting sekali karena sebenarnya Al-Quran jadi solusi, Al-Quran jadi hiburan, Al-Quran jadi obat. Pokoknya ini luar biasanya seperti itu. gitu dan Karena ini bagian daripada, kembali lagi, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Nah, kalau sholat Jumat itu biasanya suka dibaca surat Al-Ghoshiyah sama Al-Ghoshiyah, surat Al-A'la. Al-A'la. Emang harus surat itu? Nggak boleh surat yang lain atau bagaimana nih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru pusat Maulana Ustaz Kacaca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Surah Al-A'la 5 ayat ini ada mengatakan dalam riwayat ini bisa dipakai untuk kesembuhan orang yang sedang sakit ataupun menyembuhkan orang yang dalam sakit pendengaran atau sakit telinga dalam sebuah riwayat. Subhanallah. Kemudian kalau ditanyakan apakah wajib membaca surah ini dalam sholat Jumat, Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya radhiyallahu anhu warḍah. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, kenapa engkau tidak membaca surah Al-A'la dan Al-Ghoshiyah dalam sholatmu? Jadi Nabi SAW kalau dikatakan sholat Jumatnya baca apa? Setelah baca surah Al-Fatihah rakaat pertama, Nabi membaca surah Al-A'la. Setelah membaca surah Al-Fatihah rakaat kedua, Nabi membaca surah Al-Ghoshiyah. Bahkan di setiap hari raya Idul Fitri baca surah tersebut Al-A'la Al-Ghoshiyah, Idul Adha pun baca surah tersebut Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kata beliau, bahkan kalau misalnya dalam satu hari tersebut ada 2 sholat, misalnya hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, maka pada saat Idul Fitrinya Nabi baca Al-A'la Al-Ghoshiyah, kemudian Jumatnya pun baca Al-A'la Al-Ghoshiyah. Jadi 2 kali dalam sehari. Saking sunnahnya membaca 2 surah ini dalam hari raya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah wajib? Tidak wajib. Tapi sunnahnya Nabi SAW sama dengan surah-surah yang lainnya. Ada yang Nabi khususkan membaca pada waktu tertentu. Maka subhanallah, sebenarnya surah setelah surah Al-Fatihah dalam sholat itu tidak wajib. Cuman menjadi sunnah ketika kita mengikuti baginda Nabi SAW. Lalu apa keutamaan dan bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini? Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya surah Al-A'la itu lebih menyucikan hati. Karena diawali dengan mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la, ya, maha suci Allah. Lalu kita menjawabnya, maka ada sunnah menjawab ketika mendengarkan Sabbihisma rabbikal a'la, ada sunnah menjawabnya dan mengatakan Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maka kita membaca Subhana Rabbil A'la ketika mendengar Sabbihisma Rabbikal A'la. Tapi bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat kita cukup mendengarkan bacaan imam atau kita mengikuti surahnya, atau pada saat itu kita sedang membaca surah Al-Fatihah sebagai rukun dalam sholat. Begitu pula dengan surah Al-Ghoshiyah. Surah Al-Ghoshiyah juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau surah Al-A'la dalam riwayat disebutkan orang yang membaca surah Al-A'la maka setiap hurufnya mendapatkan 10 kali dari apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Jadi kalau kita membaca surah Al-A'la ini, keutamaannya kita mendapatkan keutamaan dari apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak salah mereka ini, nabi-nabi terdahulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kalau bisa saya jadi umatnya Nabi Muhammad aja. Enggak apa-apa saya enggak jadi nabi. Yang penting saya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Betapa beruntungnya kita dilahirkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sesuatu yang sangat patut untuk kita syukuri. Nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan mukjizat saja langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Keutamaan 1 surah saja kita udah mendapatkan pahala daripada nabi-nabi terdahulu. Subhanallah. Begitu pula dengan surah Al-Ghoshiyah. Surah Al-Ghoshiyah juga lebih menyucikan diri manusia. Yang jelas keutamaannya ketika kita membacanya dalam sholat Jumat, kalau jadi imam Jumat, kemudian dalam hari raya kan biasanya ini
tidak sembarangan jadi imam Idul Fitri Idul Adha. Tapi ternyata ketika Covid semuanya jadi imam di rumahnya. Ketika Covid disuruh lebaran dalam rumahnya, maka mereka jadi imam. Oh, ternyata bacaan yang luar biasa buat dibaca dalam lebaran dan juga sholat Jumat adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Lalu kita bisa namanya kalau misalnya dalam perjalanan atau apa waktunya mepet, bisa kecepatannya membacanya yang lebih cepat mungkin. Jadi sunnahnya tetap hal ataka hadithul ghasyiyah dan sabbihisma rabbikal a'la. Masya Allah. Itu jadi salah satu bentuk cintanya Allah ya. Bentuk cintanya. Pahalanya dilipat gandakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa. Ya Allah, kan kita nggak mungkin sanggup ya menahan cobaan seperti itu ya Allah. Tapi Imannya kan belum kuat nih itulah kayaknya. bentuk kemuliaan, bentuk cintanya Allah kepada Nabi, umatnya Nabi. Karena kenapa? Kemuliaannya bagikan seperti dengan umat-umat terdahulu, Masya Nabi Allah. terdahulu. Nah, pernah terasa nggak? Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau Isya itu biasanya panjang. Iya betul. Ngerasa nggak? Kadang-kadang suka dapat imam yang emang kalau sholat Isya bacaannya panjang. Panjang. Tapi bener nggak sih katanya kalau sholat Isya itu disunahkannya nggak baca yang panjang-panjang banget Ustadz Maulana. Oh, gitu. Justru surat Al-Waqiah aja atau surat At-Tawir aja itu udah cukup, bener nggak Ustadz Ahmad kan? Masya Allah. Izin Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara manusia di zaman sekarang yang beda cara sholatnya ketika dia menjadi makmum ataupun ketika dia menjadi imam. Bahkan ketika dia sholat sendiri dengan sholat dia menjadi imam, itu berbeda. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Idza amma ahadukum kauman falyukhafif. Faminhumul shaghir wal kabir wal marid wadal hajah. Wa in kana sholat wahidan falyutawil wa fi riwayatin falyusalli masya." Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian mengimami sholat bawa rombongan, sholatnya nggak sendirian, bawa rombongan, Rombongan. maka kata Rasulullah SAW hendaknya diringanin bacaannya. Mau itu sholatnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau berjamaah, bawa rombongan kita yang nggak sendirian, maka ringanin bacaannya. Surahnya jangan panjang-panjang. Kenapa? Kata Rasulullah, mungkin di situ ada orang yang sudah tua renta, yang udah nggak kuat, Ustadz Maulana, berdiri lama-lama, dengkulnya gemeter. Saya dong. Udah tua ya. Itu yang pertama ya. Ada juga kata Rasulullah yang shaghir, ada anak kecil yang mungkin nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena nanti fokusnya keburu hilang, akhirnya keburu jenuh dan lain sebagainya. Atau juga kata Rasulullah ada di situ al-marid, orang yang sakit. Oh iya. Yang nggak kuat lama-lama berdiri, kepalanya pusing. Yang sakit gigi, kalau Ustadz Maulana lagi sakit gigi. Kalau kelamaan mungkin akhirnya nanti jadi puyeng palanya kan gitu ya. Ada juga kata Rasulullah dal hajah, orang yang mungkin punya hajat keperluan. Dia kepengen buru-buru dan lain sebagainya. Atau mungkin disuruh beli obat, ada yang sakit jadi harus buru-buru diantar. Tapi karena dia mau sholat berjamaah, jadi ada orang yang punya hajat. Jadi kata Rasulullah kalau kita sholatnya bareng-bareng bawa rombongan, pendekin aja suratnya. Nggak usah panjang-panjang. Bahkan guru kami, almarhum Al-Habib Novel bin Yahya, beliau bilang katanya kalau kita sholat berjamaah, bawa rombongan, mendingan 2 kul aja. Lebih aman. Apa itu? Kuliah sama kulhu. Apalagi para imam-imam yang mereka menjadi imam di tempat-tempat publik seperti bandara, lalu kemudian terminal, stasiun kereta, maka usahakan jangan panjang-panjang suratnya. Kenapa? Kesian banyak orang yang terzolimi karena ada yang buru-buru mau berangkat Apalagi pesawatnya. kalau musolanya kecil. Musolanya Orang kecil. antri. Pada ngantri. Orang Mari. antri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan kesian ada yang ketinggalan. Iya, ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, ketinggalan bis gara-gara bacaan suratnya panjang. Dia mau batalin, ya Allah tanggung lagi sholat. Dia kagak batalin, nanti ketinggalan, double beli tiketnya kan begitu. Makanya ini perhatian, ya Rasulullah ajarin. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau kita sholatnya sendiri, Ya. atau kita menjadi imam di pondok pesantren, makmum rombongannya santri, emang udah biasa bacaan surat yang panjang. Maka kata Nabi falyutawil masya, silakan panjangin semaunya. Karena dulu pernah riwayat tuh, sahabat Mu'ad bin Jabal ketika selesai sholat isya berjamaah bersama Rasulullah, dia kembali ke kaumnya, dia mengimami sholat di kaumnya, ketika itu dia baca surah Al-Baqarah. Akhirnya yang ngikut, dia ngelarin sholat sendiri, lapor ke Nabi. Dipanggil selesai sholat tuh sahabat Mu'ad. Kata Rasulullah, afatanun anta ya Mu'ad, kamu mau menimbulkan satu fitnah di dalam Islam, wahai Mu'ad. Jangan panjang-panjang. Mau ngapain baca Al-Baqarah panjang-panjang? Kesian makmumnya nggak kuat begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dianjurin untuk diringankan bacaannya. Oleh sebab itu
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sholatnya berjamaah, pendekin aja bacaannya, ringanin bacaannya. Bahkan sahabat Mu'ad, Rasulullah anjurkan kalau kita bawa rombongan, katanya Rasulullah baca aja tuh Sabbihisma rabbikal a'la, baca wasyamsi waduhaha, baca wadduha, baca walaili idza yaghsha, atau baca ya Al-Falaq An-Nas, ya, atau kita baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, maka insya Allah itu akan menjadi keringanan buat yang lain. Tapi kalau seandainya kita sholat sendiri, panjangin. Tapi orang sekarang kan terbalik. Ya. Kalau giliran sholat sendiri 2 kuliah sama kulhu. Cepet-cepet lagi bacanya. Tapi kalau giliran sholatnya bareng-bareng, dilihat orang banyak, apalagi jamaahnya penuh semasjid, mulai deh dicari ya surat yang bacaannya panjang. Bacanya juga di model-modelin, dicakep-cakepin. Hati-hati. Huwal mura'i, bisa jadi di dalam dirinya terkontaminasi dengan yang namanya riya, dan riya itu merusak pahala, bahkan ditolak pahalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, amalkan segala sesuatu sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah Muhammad, insyaallah kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Islam tuh keren banget ya. Habluminallah, habluminanas. Urusannya ke Tuhan dan juga ke manusia makhluk hidup. Bahkan Allah lebih mengalah kepada hambanya. Iya kan, Masya Kalau Allah. urusan hambanya, Allah mengalah. Iya, Masya tapi kalau di Mekah Madinah kan emang biasanya panjang tuh. Kalau itu emang beda cerita kalau Beda itu Ustaz cerita, Ahmad kan ya. Beda beda cerita. Emang kita udah kesana jauh-jauh emang untuk Memang, ibadah betul. gitu, bukan untuk hal-hal lain. Jadi ya udah nikmatin aja bacaan-bacaan Syekh yang Masya Allah ya. Apalagi kalau insya Allah Ramadan luar Wah, biasa. apalagi bisa ketemu sama Imam Masjidil Haram. Waduh, nangis banget sih kayaknya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustadz Maulana, Iya. benar nggak katanya ketika baginda Rasul sedang safar nih, ketika sholat Isya itu yang dibaca adalah surat Atin dan juga surat Asyams. Asyam. Padahal kan sunahnya tadi surat Al-Waqiah dan juga surat At-Ta'wir. Ya. Tapi apa hikmahnya nih? Kenapa ketika safar perjalanan itu suratnya berbeda? Mohon tausiahnya. Oke, baik. Masya Allah. Izin saya selamatkan dan saya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran bagaimana bentuk cintanya Allah kepada hambanya lewat ayat-ayat yang turun, dan bagaimana memperlakukan, membawakan, mengaplikasikan dalam kehidupan. Dan ternyata surah-surah yang dibaca ketika sholat itu berbeda-beda dalam kondisi maupun keadaannya. Nah, dalam keadaan sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad kan dengan panjang lebar, dengan penjelasan yang luar biasa, melihat kondisi keadaan makmum. Makanya ketika perjalanan Rasulullah mengambil 2 surah ini. Surah At-Tin, Wasyams. Kenapa? Karena makna isi kandungannya mengandung tentang bagaimana kita memegang komitmen, janji kita. Supaya ketika perjalanan, ini perjalanan untuk apa? Kamu berdagang untuk apa? Dalam artinya gini, kita mengadakan perjalanan, jangan sampai kita lupa komitmen pada saat kita mengadakan perjalanan itu. Dari sini menggambarkan bahwa ketika jadi imam tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Makanya harus lihat dulu mengenai bacaannya, keimanannya, ibadahnya, kemudian akhlaknya, dan sebaiknya penduduk setempat. Jangan notabene baru datang langsung jadi imam, tidak tahu kondisi makmum belakang, apakah dia kunut atau tidak. Atau ritme bacaannya, ritme gerakannya, pergerakannya tidak sama, makanya harus orang yang mengetahui keadaan setempat. Hati-hati ketika imam tidak disetujui sama makmumnya, bisa jadi pahala sholatnya tidak melewati daun telinganya. Ini kasihan ini. Makanya perlu dilantik, sepakat pengurus dan sebagainya. Dan dalam hal ini ketika kita mengadakan perjalanan, itu kan dipermudah, dipersingkat. Bahkan ada jamak kasar, ada yang dijamak, ada yang dikasar. Dijamak menggabungkan 2 salat yang sejenis. Yang siang dengan siang, yang malam dengan malam. Yang terang dan yang gelap. Yang terang dengan terang, yang gelap dengan gelap. Maksudnya duhur dengan asar, maghrib sama isya. Nah, itu ada jamak. Ada bahkan di jamak takdim, ada jamak takhir. Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Lalu ada yang dikasar. Bagaimana yang dikasar? Yang dikasar artinya mempersingkat. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi yang 3 tetap 3 ya. Nggak jadi 2 ya? Enggak. Mau di 1,5? Enggak Enggak dong. Jadi yang disingkat itu
adalah yang 4 menjadi 2. Ini bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Sekali lagi, bentuk cintanya karena perjalanan itu adalah kesulitan. Bagian daripada kesulitan. Sulit untuk beradaptasi, berada dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, lelah, mood yang luar biasa. Kalau kita berada di negeri sendiri, mungkin udah terbiasa. Tapi kalau perjalanan, beradaptasi dulu dengan keadaan, dengan cuacanya, suasananya. Ini makanya betul-betul kita dianjurkan untuk membaca surah At-Tin, Asy-Syams. Kenapa? Karena dalam hal ini untuk memegang komitmen, untuk mempermudah, untuk menyenangkan buat kita. Lalu kembali lagi untuk menguatkan diri kita. Makanya ketika kita dalam perjalanan, pilih-pilih juga bacaan dan pilih-pilih juga imamnya. Lalu kita melihat kondisi juga ketika tadi sudah dijelaskan kalau di bandara, kemudian di stasiun atau di ini masjid-masjid yang dipakai orang untuk mampir. Masjid pinggir jalan. Itu harus tahu bahwa mungkin bisa jadi ada jamaah yang lagi safar. Jadi kita lihat kondisi juga. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Untuk dengan cintanya Allah kita juga bisa menebar cinta kepada sesama. Masya Allah, masjid-masjid di jalan Pantura biasanya tuh. Ya, harus kan? jangan lewat terlalu Kendal panjang. tuh. Lewat Kendal tuh biasanya. Panjang. Oke. Bisa jadi ada musafir di situ. Oh iya, Masya Allah. Jadi itu salah satu bentuk cintanya Allah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah guru-guruku, sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum. Tolong samarkan nama saya ya Ustadz. Kan tadi habis bahas sholat Isya nih, yang dibaca apa dan sholat Jumat yang sering dibaca apa. Nah untuk pertanyaannya kalau sholat zuhur, dulu para nabi yang dianjurkan baca suratnya apa ya Ustadz Syam? Apa nih Ustadz Benar Syam? juga ya, kan tidak kedengeran. Iya betul Apa betul yang betul dibaca? waktu sholat zuhur betul. Mohon tausiahnya. Baik, saudara menerima tapi guruku, serta Ustaz Maulana Kecaca serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membahas tentang bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW sehingga sampai kepada kita semua, membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta lebih tahu makna daripada toleransi itu sendiri, bahwasanya ternyata bukan hanya hubungan kepada Allah yang kita perbaiki, tapi ada juga hubungan sosial sesama manusia, sesama orang-orang beriman, sesama makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya, dari tadi yang dibaca ini surah yang bersuara, ya. Dari tadi yang dibahas ini adalah maghrib, isya, subuh, kemudian sholat Jumat, lebaran gitu ya yang bersuara. Lalu bagaimana ya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zuhur dan asarnya? Maka dalam sifat sholat Nabi diterangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat zuhur itu memanjangkan rakaat pertama dan meringkaskan rakaat selanjutnya. Jadi rakaat pertama beliau lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Jadi bacaan surah yang dibaca Nabi SAW di rakaat pertama dan rakaat kedua itu berbeda. Rakaat pertama agak sedikit lebih panjang, rakaat keduanya lebih ringkas daripada rakaat pertama. Rakaat ketiga keempat membaca Al-Fatihah saja. Jadi tidak membaca daripada surah-surah pilihan lagi. Ini banyak yang belum mengetahui bahwasanya rakaat ketiga dan keempat itu kita cuma baca surah Al-Fatihah. Makanya ada yang mengatakan, Ustaz di situ imamnya cepat banget. Kalau udah rakaat ketiga keempat cepat banget perasaan rukunya. Kita belum baca surah, padahal rakaat ketiga keempat itu memang cuma baca surah Al-Fatihah saja. Subhanallah. Kemudian apa yang dibaca Nabi SAW menurut para riwayat bahwasanya biasanya Nabi SAW membaca 30 ayat di rakaat pertamanya. Tapi pernah diceritakan oleh sahabat dalam riwayat bahwa Nabi pernah sholat zuhur lalu ada seorang sahabat yang kebelet. Ya, sahabat ini kebelet lalu dia pergi ke baki, pulang ke rumahnya berwudu, balik lagi ke masjid. Nabi masih rakaat pertama, belum ruku-ruku Nabi. Jadi bisa dibayangkan betapa lamanya Nabi di rakaat pertama sholat zuhur tersebut. Namun setelah selesai para sahabat mengatakan ini karena Nabi tahu ada sahabat yang kebelet, jadi Nabi panjangkan rakaat pertama biar sahabat tadi tidak masbuk.
biar sahabat tadi tidak masbuk, karena sahabat ini udah ikut dari pertama, tapi karena dia mules, dia pulang lalu balik lagi ke masjid, ternyata dia mendapati Nabi SAW masih dalam keadaan rakaat pertama. Itu cuma sekali doang terjadinya. Selebihnya Nabi biasanya kurang lebih membaca daripada 30 ayat, ya. 30 ayat. Lalu di riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW membaca surah Al-Insyiqaq, ya. Idza sama'un syaqqat, ya, kurang lebih setengah halaman lah. Ya, kalau misalnya kita hitung-hitungan panjang mungkin seperti daripada surah Al-Lail atau surah Asy-Syams, itu ya panjangnya daripada surah Al-Syiqaq. Biasa juga Nabi SAW membaca idza syamsu kuwirat at-takwir. At-takwir kurang lebih daripada 3/4 halaman lah, kurang lebih 10 baris. Jadi tidak pernah Nabi SAW panjang banget gitu bacaan daripada sholat zuhurnya ataupun sholat asarnya. Lalu pertanyaannya, dari mana sahabat tahu kalau Nabi baca itu? Ternyata dalam riwayat disebutkan para sahabat mengetahui itu daripada gerakan jenggotnya Nabi. Jadi orang yang ditakdirkan jadi sahabat Nabi itu bukan orang sembarangan. Dari gerakan jenggotnya sejak Nabi dari belakang itu mereka sudah bisa prediksi. Ini Nabi baca surah Al-Insyiqaq nih. Idza sama'un syaqqat. Berarti Nabi kalau ngaji itu enggak kumur-kumur, enggak ketutup mulutnya. Nabi kelihatan makharijul hurufnya. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi mereka tahu daripada belakang bahwa ini kira-kira Nabi baca surah Al-Insyiqaq. Oh, ini kira-kira Nabi baca At-Takwir. Oh, ini kira-kira Nabi baca surah Asy-Syams, daripada gerakan mulutnya baginda Nabi SAW. Inti daripada semuanya, bacaan-bacaan setelah surah Al-Fatihah bacalah yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan hajat kita. Bacalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa tadi diterangkan tentang surah Asy-Syams, tentang surah Ad-Duha? Kalau lagi ada masalah, bacalah surah Ad-Duha dalam sholat. Karena sholat itu adalah sarana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya sedang ragu akan keimanan kita, baca Qul Ya Qulhu. Karena itu adalah tentang keimanan kita. Kalau misalnya dalam keadaan sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan, bacalah surah-surah yang memudahkan. Jadi surah ini untuk kita baca, untuk kita pelajari, karena surah-surah dalam Al-Quran adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, sahabat di zaman dulu tuh pinter-pinter banget ya. Waduh, karena luar baginda biasa. Rasul juga itu bacanya makhraj hurufnya tuh bener ya. Iya. Jadi hak hurufnya tuh bener ya. Para tabi'in mengatakan, wahai sahabat, wahai ayah, wahai kakek, kami itu kalau buka Quran langsung hafal. Kenapa kalian menghafalnya lambat banget? Dia nanyain para sahabat, kok dulu lambat banget ngafalnya? Kata sahabat, karena dulu kami tidak mau melanjutkan hafalan kami sebelum kami mengamalkannya. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Syam kalau disuruh jadi sahabat mau nggak? Mau. Mau banget Kata lah Nabi. pasti ya, Masya Tapi Allah. Allah tabarakallah. menakdirkan dia jadi sahabat kita. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah, insya Allah jadi penerang buat kita semua ya. Nah, berikutnya nih dari Instagram @khanzaritia. Assalamualaikum Ustadz, emang ada boleh nggak sih kita sengaja posting tentang surat-surat yang menjadi favorit kita di medsos? Takut dibilang so alim, gimana nih Ustadz Syam? Ya, apalagi ngaji-ngaji, lalu diposting di sosial media, gimana tuh? Iya, apalagi doa-doa Nabi, aku juga suka posting. Gimana sih sebenarnya Ustadz Malah Syam? banyak yang live juga. Live Ada yang yang baca Quran. Gimana Ustadz Orang Syam? yang tidak jadi beramal karena takut dibilang soalim, maka pada saat itu dia sedang soalim. Aduh, Jadi gitu. jangan sampai kita cancel amal kebaikan gara-gara takut komentar orang. Oh, gitu. Karena ketika kita takut komentar orang berarti kita sedang memikirkan komentar orang, bukan pahala dari Allah. Masya Jadi jangan Allah, mikirin komentar tabarakallah. orang, berarti kita riya dong kalau kita nggak jadi beramal soleh gara-gara komentar orang, Gitu nggak kan. jadi. Karena syaitan itu bisikin kalau kita nggak ngelakuin kejahatan, tapi ngebisikin kita buat apa Ustaz Syam? Nggak jadi. Buat nggak jadi ngelakuin kebaikan gitu ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, jamaah masih banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Tapi setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.